Shalihin, ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, meninggal tahun 667 Hijriah. Tebal kitabnya 704 halaman, halaman 428. Baris ketiga dari bawah, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, meninggal tahun 73 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza ra'aitumur rajula yantadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian saksikan ada orang yang mau hadir ke masjid, mau masuk di masjid, masih mau membantu pembangunan masjid, masih mau ngurus masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa orang itu orang-orang yang beriman. Maka saya yakin dalam hati saya yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, kata Nabi, ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau enggak kalian saya kasih tahu, ada amalan yang akan mengangkatkan derajat, ada amalan yang bakalan menghapuskan dosa. Derajat kita diangkat, dosa kita dihapuskan. Para sahabat ketika itu menjawab, bala ya Rasulullah, serius ya Rasul, ada enggak amalan memang betul begitu, bahwa kalau itu diamalkan, diangkat derajat kami, dihapuskan dosa kami? Maka kata Nabi, cuma Nabi ngomongnya pakai bahasa Arab. Naam, aku pakai bahasa Bapak Ibu, mau gak saya kasih amalan yang bisa mengangkatkan derajat, menghapuskan dosa? Gitu. Sekali lagi, mau gak? Jangan kuat-kuat, nanti keluar di bawah. Suka-suka hati aku lah, ya kan? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tolong dijawab yang kompak, bantu saya, boleh? Jangan kuat-kuat ya Bu ya, jangan kuat-kuat. Mau nggak saya kasih amalan? Begitu kata Nabi. Yang amalan ini ngangkatin derajat, menghapuskan dosa. Mau nggak? Tengoklah kan jawabannya nggak kompak. Saya minta suara ibu-ibu dulu. Mau nggak dikasih amalan, diangkatkan derajat, dihapuskan dosa? Apa kemudian kata Nabi? Setelah Nabi mengatakan begitu, jawaban para sahabat, bala ya Rasul, mau kali dong Nabi, kalau memang ada amalannya tolong sebutkan. Kata Nabi, amalannya adalah, penasaran kan? Apa Ibu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya adalah pertama menjaga wudu. Bisa? Ngentut, ambil wudu balik. Keluar angin, ambil wudu balik. Batal, ambil wudu balik. Bisa? Sekarang ada wudu enggak? Luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabi, orang-orang yang menjaga wudu, Masya Allah, nanti di hari kiamat kita ini dipanggil sesuai apakah kita di dunia rajin berwudu atau tidak. Innakum tud'auna yaumal qiyamah. Nanti kalian bakalan dipanggil pada hari kiamat. Dari mana? Dari sisa-sisa air wudu yang ada di wajah kita. Makanya ulama tasawuf memakruhkan ngelap air sisa air wudu dengan kain, dengan tangan. Biarkan saja airnya, cuma jangan mentang-mentang dibiarkan asal wudhu mandi teles-teles lalu kemudian gak pakai dilap. Bukan begitu, tapi biarkan sisanya itu, karena nanti kata Nabi itu bakalan menjadi cahaya bagi siapa orang-orang yang rajin berwudu di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, supaya Allah hapuskan dosa, Allah angkat derajatnya adalah bagi mereka yang melangkahkan kaki ke masjid. Masya Allah. Makanya dulu di zaman Rasulullah ada orang-orang yang dikenal Arab yang tinggal di Madinah, Arab yang tinggal di Makkah.
tapi ada juga yang tinggal di perkampungan. Namanya kalau zaman dulu adalah Arab Badui. Arab Badui ini biasanya mereka tinggal di lereng-lereng gunung. Pekerjaannya adalah menggembala onta, menggembala domba, kambing dan lain sebagainya. Yang penting gak gembala singa, itu aja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang Badui ini berkata, "Ya Rasul, saya punya rumah, rencana rumah mau saya jual." Nabi bertanya, "Kenapa dijual rumahnya?" "Karena ya Rasul, saya jauh sekali jalannya dari rumah, belakang gunung. Kalau nyampe di sini kelamaan, kadang-kadang terlambat sholat." Lalu kemudian kata Rasulullah, "Yakin dan percayalah wahai Badui, bahwa setiap langkah ke masjid, ketika berjalan mengangkatkan derajat, ketika pulang menghapuskan dosa." Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu termasuk sunnah ke masjid, pulangnya lewat kanan, datangnya lewat kanan, pulangnya lewat kiri. Bahkan kemarin ada jamaah saking rajinnya, gara-gara ingin mendapatkan langkah yang banyak, keliling-keliling kampung dulu baru ke masjid. Dan Gimana? kata Ustaz tadi, amalan yang mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Katanya apa? Menjaga ibu, bapak sanggup menjaga orang wudhu itu. Ada orang wudhu jaga orang yang sanggup. Tapi yang kedua, melangkahkan masjid. Masjid itu dilangkahkan itu. Tahu, sanggup. Gitu Ustaz. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, abang saya kehausan, saya kasih minum dulu sekali lagi. Minum. Bapak Ibu jamaah, saya minum. Baik, Bapak Ibu, ini adalah abang yang baik. Aku jarang jumpa abang model begini. Kalau ada satu lagi nggak mau aku. Sallallahu ala Muhammad. Dapat Bapak Ibu? Boleh ikutin? Saya minta dari ibu dulu ya, karena suara ibu biasanya lebih merdu. Saya coba, nanti ibu ikutin. Suara saya memang tidak sebagus tetangga saya, tapi mudah-mudahan berkah untuk kita bersama. Sallallahu ala Muhammad. Kurang kompak, bapak-bapak dulu. Bapak-bapak semangat dikit Pak ya. Ayo Pak, rencana mau nikah lagi kan? Semangat dikit Pak ya. Nyambung bukan ulang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu tolong diam ya Bu ya. Bu. Oh Bu. Meneng. Baca nesu-nesu. Bapak-bapak silakan. Saya minta mudah-mudahan siapapun yang baca sholawat pada malam hari ini memang betul-betul kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya dari hati. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Tengok semangat bapak-bapak ini, memang ada rencana ya kan? Rencana menjadi orang yang baik. Suzon aja. Syarat untuk poligami itu berat Pak. Dalam kitab Zaujatul Rasul saya baca, syarat poligami termaksud diantaranya istri kedua harus 2 kali lipat dari usia istri yang pertama. Jadi kalau ibu sekarang usianya 60 tahun, maka istri yang kedua harus usianya 120 tahun. Karena mohon maaf, hasil survei mengatakan, ibu-ibu dengarkan baik-baik, ini ilmu yang jarang saya sampaikan di mana-mana. Karena hasil survei mengatakan ibu-ibu nggak mau dipoligami karena istri yang kedua lebih mudah, lebih cantik dan lebih ayu. Betul Bu? Yang kompak Bu, mungkin di sini bapak-bapaknya, betul Bu? Oh emosian kali nampaknya. Udah dapat izin Pak, udah dapat izin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iya kan? Gara-gara lebih mudah kan? Sekarang takiin pertanyaan untuk mama-mama. Neneng bapak apik kawin ne karo wong aik nabara umure 2 kali lipat. Sekoriko umur saiki mama misalnya 60 tahun.
Bapak kawin meneh kalau nenek-nenek usia 120 tahun, cemburu orang. Cemburu orang. Saya yakin gak bakalan cemburu karena ibu pun tahu 2 hari lagi mati nenek itu. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, Bapak jangan terlalu semangat. Apalagi soal masalah keadilan. Saya malam hari ini pengen bela ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, ingat ya Bu ya, nanti di akhirat di dalam kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggal tahun 852 Hijriah, lahir tahun 773 Hijriah. Apa kemudian kata Nabi? Nanti di hari kiamat orang-orang yang memiliki istri 2, dia tidak adil di atas dunia ini, maka jalannya pundaknya mereng. Jadi kalau nanti kita di akhirat jumpa dengan orang pundaknya mereng, ngomong dalam hati, istri ngeluru gak adil yo. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu malam hari ini adalah malam yang berbahagia. Jadikan rumah tangga kita memang betul-betul rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memang payah Bapak Ibu. Namanya hidup 2 orang berbeda, tentu sulit, tapi yakin dan percayalah. Saya hanya ingin memberikan tips-tips saja. Dalam rumah tangga Nabi itu saya baca Bapak Ibu, romantisnya luar biasa. Saya mau cerita kisah yang pertama dulu. Kisah yang pertama Bapak Ibu, suatu ketika Nabi pernah pulang. Jadi Nabi pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab sama istrinya. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha. Tak kalah sudah dijawab oleh istrinya, Nabi masuk. Dan Masya Allah Bapak Ibu, Aisyah ketika itu memberikan kejutan kepada Nabi. Saking romantisnya di keluarga Nabi. Aisyah ketika tok-tok pintu, Nabi tok-tok pintu, Nabi masuk nih. Assalamualaikum, mau masuk, Nabi masuk. Setelah Nabi masuk, Nabi nengok, loh istriku mana? Tengok kanan, tengok kiri gak jumpa. Rupanya Bapak Ibu, Aisyah nyumput di belakang pintu. Setelah Nabi masuk bertanya, mana istriku? Mana istriku? Aisyah dari belakang diam-diam, kemudian dia tutup mata Nabi. Nabi berputar, lalu kemudian dirangkul dan dicium. Memang pandai kamu bikin hati suami senang. Ini cocok Bu. Cocok diapain? Diangkat. Nanti ibu-ibu pulang dari sini. Ibu, nanti pulang dari sini, ibu duluan ke rumah. Sudah, bapak toko pintu, tok. Assalamualaikum Ma. Ibu jawab apa? Waalaikumsalam. Habis itu cepat-cepat ngumpul di belakang pintu. Bapak masuk. Dia tengok kanan, tengok kiri. Bapak ngomong, istriku mana? Ibu dari belakang cepat pelan-pelan tutup matanya. Saya yakin dan percaya bapak pasti kaget, pegang tangan, bantingkan bibir yang mana. Kalau nggak tahu ilmunya, itu loh. Kalau nggak tahu ilmunya, kalau bareng-bareng ngaji kan luar biasa. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu kan contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Mau contoh yang lain nggak? Ustaz, ya kan ibu ya tahu. Ini bakalan diamalin sama bini aku ini. Lalu berondok di belakang pintu. Iya. Ternyata antara pintu dengan dinding tipis. Begitu dibuka, panik itu gimana ya? Ustaz kan tanggung jawab tuh. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, itu namanya bapak yang kasar, buka pintu sampai jebol. Bapak Ibu, contoh yang kedua, masih mau dengar ceramah saya kan nih? Serius lah. Kalau aku Bapak Ibu, bagi saya ceramah panjang pendek sama aja. Aku udah pengalaman Bapak Ibu, ceramah di mana-mana. Saya pernah diundang bupati Bapak Ibu. Ceramah saya 1 jam, balik aku tengok amplopnya sama. Nggak nambah, nggak kurang. Aku pernah ceramah 15 menit, nggak nambah, nggak kurang. Jadi ustaz ini Pak, ini rahasia kami wayo. Jadi ustaz ini ceramah sunyi cepet sama wae sini. Nek saono nyati panitia saono nggak nambah-nambah. Pak, tapi saya tidak.
Saya ini termasuk orang yang hari ini alhamdulillah saya ceramah pun di mana-mana belum pernah tetapkan budget. Karena saya tidak pernah kepikiran masalah amplop. Yang sering jadi pikiran masalah bukan masalah isinya, masalah tebel atau tipisnya. Itu Rongewan tetap. Contoh yang kedua, kita lanjut. Serius? Contoh yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu, suatu ketika Rasulullah SAW pernah minum bersama dengan istrinya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, lihatlah bagaimana romantisnya Nabi dengan romantisnya kita. Dan ketika itu mohon maaf, usia Nabi bukan lagi pengantin baru. Baca dong dalam sejarah. Usia Nabi ketika itu antara 50 sampai ke 60. 50 ke 60 minum bersama istrinya. Masya Allah, di mana bekas istrinya, disitulah diminum Nabi. Contoh, biar aku praktekin. Nabi minum, istrinya minum. Ngerti wae bapak-bapak. Jadi Masya Allah luar biasanya Rasul dan Nabi itu minum di tempat yang sama gitu. Kan romantis Pak. Rasul dan Aisyah minum di tempat yang sama. Kita kapan coba kayak gitu? Paling baru-baru kawin, bulan madu, minum. Saiki mohon maaf pasti minum bapak lambemu bocengkol jadinya. Padahal mohon maaf, bahkan dalam kitab Nasuhul Ibad disebutkan termasuk ciri-ciri orang yang rendah hati itu Pak, dia mau makan dari sisa kawannya. Dia mau makan dari sisa kawannya, tapi kawannya memang sama-sama orang alim. Jangan mentang-mentang saya bilang kawan mabuk lambene bau bir lalu diminum. Tawaduk nih, kepala otak kau minumlah, itu orang bener. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan contoh yang terakhir, kisah dari Nabi juga. Karena memang kisah rumah tangga yang paling enak itu cuma rumah tangga Nabi. Kalau rumah tangga artis, Bapak Ibu tengoklah, kawin cerai, iya kan? Itu makanya sering nonton Indosiar itu. Tengoklah Indosiar itu. Pertama mereka nggak kenal, setelah itu mereka kenalan, setelah kenalan mereka nikah, suaminya naik karir jadi orang kaya, setelah kaya Bapak Ibu sudah selingkuh, setelah selingkuh rupanya hartanya dihabisin, setelah habis hartanya akhirnya suaminya ditinggalin, suaminya stres, di PHK dari kantor, akhirnya jalan-jalan, di tengah jalan menowo keserempet mobil gebruk, sekele putus, digawa rumah sakit, petuk meneh karo istri yang pertama, tatap-tatapan, pandang-pandangan, ditengok-tengok kayak lakiku. Akhirnya mereka bersatu kembali, benih-benih cinta pun muncul kembali. Setelah itu apa yang terjadi? Ku menangis, membayangkan. Itu aja misalnya, nggak ada yang lain. Iya kan? Kalau memang ternyata memang kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kisah Rasulullah indah semuanya, tak ada yang tidak indah. Makanya siapapun orang yang mempelajari kepribadian beliau tentang rumah tangga, sebagaimana yang disampaikan Ustaz kita tadi, harus orang yang lembut, lalu kemudian pemaaf. Memang itulah semuanya. Tapi saya yakin Bapak Ibu, saya tidak mengajari itik yang sedang berenang. Saya hanya ingin berbagi tentang kisah Nabi. Mana tahu ada yang bisa kita amalkan. Ya Bapak Ibu, kisah yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu, suatu kali Nabi tidur di rumah salah satu istri. Siang hari Nabi tidur. Pas Nabi tidur Bapak Ibu, karena memang cuaca di Arab panas, Nabi tidur di atas tempat tidur yang mohon maaf, tempat tidurnya terbuat dari kulit kayu yang tidak merembes ke bawah. Setelah Nabi tidur Bapak Ibu, istrinya pulang, dia lihat Rasul lagi tidur. Saking sayangnya istri kepada suami, dia ambil kain lap, lalu kemudian dia keringat lapnya Nabi.
Setelah dia lap keringatnya Nabi Bapak Ibu, Masya Allah, kata istrinya Nabi ini, setelah itu dia peras, dia masukkan ke dalam botol. Setelah dia masukkan ke dalam botol, dicium olehnya. Pengakuan istri Nabi, keringat Nabi lebih harum daripada minyak kasturi. Aku semenjak membaca riwayat ini, ku sampaikan sama istriku, nanti kalau aku pulang deh, kau tengok aku keringatan, tolong hilang. Habis itu kau peras, masukin dalam botol, kau cium. Muntah banget tadi. Memang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggak mestilah ya, nggak mestilah dicium, betul nggak? Tapi kan setidaknya pulang suami, adabnya adalah tunggulah di depan pintu. Ini kadang-kadang Pak, kita pulang dari ladang capek dan sebagainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang dari belakang, aku masih nonton nih nanggung, gitu. Terpaksa dari belakang, pas lewat dari belakang, istrinya tahu apa kata dia? Bang, air galonnya sekaligus angkatkan. Suami keringatnya belum turun. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada cerita menarik dari Ustaz Dasar Latif. Ini cerita beliau, aku cuma nyampein aja, tak betul tanda. Ceritanya begini. Jadi takdirkan Allah ada seseorang punya istri cerewetnya, na'udzubillah. Ini memang kelewatan batas, cerewet sekali. Akhirnya nih istri disiasati oleh suami membelikan sesuatu. Dibelikanlah cincin, mau dipasangin sama istrinya. Ketika itu masanginnya di dekat sumur tua. Pas lagi mau masangin, si suami ngomong, tolong tengok ke bawah. Ditengok sama istrinya ke bawah. Habis itu didorong sama suaminya. Istrinya masuk ke dalam sumur. Setelah masuk dalam sumur Bapak Ibu, si suami mengeluarkan rokok Jisamsu sambil merokok. 5 menit kemudian asap dari dalam sumur keluar. Suami kaget, deg-degan. Dia tengok ke belakang, ada apa? Rupanya Bapak Ibu keluar jin. Si suami nanya, ente siapa? Kata jin ini, aku adalah jin Tomo. Wow, kenapa engkau keluar ke sini? Kata jin ini, tadi ada perempuan gendut, wajahnya jelek, masuk ke dalam sumur, ngomel-ngomel di dalam. Aku gak tahan, makanya aku keluar ke atas, katanya. Sampai si Tomat gak sanggup dengerin ojo merdeka. Kalau Jin Tomang aja gak sanggup, apalagi Mamang Wawak Leman. Wak Leman pun angkat tangan. Wak Leman mau ke warung, halo Ustaz, warung aku Ustaz, opo tak jaluk tekul Ustaz. Indomie, tunggu bentar Mas, bentar lagi datang. Kopi, tunggu bentar Mas, bentar lagi datang. Teh manis, siap ready. Itu kalau di warung Pak. Makanya kadang-kadang, kata sebagian orang, nanti yang banyak masuk surga itu orang yang buka warung kopi. Sebab kenapa? Karena banyak suami-suami akhir zaman lebih betah di warung ketimbang di rumah. Karena kalau suami di rumah minta kopi, Dek, buatin kopi, nggak nampak matamu Bang, aku lagi ngapain sekarang? Cuma memang ini bukan ibu-ibu di sini, ya Bu ya. Cerita saya ini ibu-ibu di Jakarta. Kalau ibu-ibu di sini kan kadang-kadang lebih parah dari itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena memang sudah malam, sekarang menunjukkan hampir jam 10 dan beliau sudah ceramah, saya pun diberikan waktu. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
ceramah kita ini sudah saya upload di YouTube resmi saya. Saya Bapak Ibu punya YouTube resmi. Alhamdulillah sekarang ini sudah pencairan dari pihak YouTube dan memang niatnya untuk bantu orang. Saya mohon kepada Bapak Ibu supaya juga ikut membantu. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Bapak Ibu yang punya HP Android, ibu-ibu ya, Bu, oh Bu, BHP kan, wis lunas. Ibu-ibu yang punya HP Android, saya minta tolong cek saja di YouTube saya, namanya Ustadz Suwandi Aksi. Saya ulang sekali lagi, Ustadz Suwandi Aksi. Apa Bapak Ibu? Ustadz Suwandi Aksi. Klik di situ, insya Allah nanti video yang di sini kita masukin di YouTube resmi saya. Nama masjidnya Masjid Baitur Rahman. Nanti judul ceramahnya Ustadz Suwandi ceramah di negeri siluman A. Iya kan? Wah, biasa siluman kera kan ya. Kan luar biasa tuh. Orang penasaran negeri apa nih gitu. Rupanya setelah dibuka, ya Allah, orangnya ternyata bukan siluman tapi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Udah di-subscribe Bu? Mirip kan sama yang di situ? Enggak, sebagian orang Bapak Ibu enggak percaya punya artis. Iya serius. Saya nih Bapak Ibu jelek-jelek gini adalah juara 1 dari Muda Inspiratif tahun 2019. Penganugerahan dari MUI Republik Indonesia. Ketika itu saya diundang di Jakarta. Yang ngasih hadiahnya adalah Profesor Dr. Ma'ruf Amin yang sekarang jadi Wakil Presiden. Alhamdulillah. Karena orang masuk TV itu Bapak Ibu cuma 2 alasannya. Satu, kalau dia ganteng-ganteng betul. Yang kedua, kalau dia jelek-jelek betul. Menurut Bapak Ibu, aku masuk TV karena yang pertama atau karena yang kedua? Nah, tengoklah kan lancip kali kalau ngomong ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Jadi kalau Bapak Ibu terima kasih. Ustadz Suwandi Aksi itu yang resmi ya. Yang punya saya Ustadz Suwandi Aksi. Saya doakan siapapun Bapak Ibu yang mensubscribe, siapapun Bapak Ibu yang berdonasi, saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan doa terkhusus mudah-mudahan anak Bapak Ibu menjadi orang yang berguna untuk agama ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami berdua, saya adiknya, beliau abangnya. Saya yang muda, beliau yang jangan disebut. Saya yang muda, beliau yang lebih tua dikit, itu saja. Hadir kemari ini bersama dengan tim Aqua Foundation. Tadi Ustadz Heri. Jadi Ustadz Heri ini punya apa sih namanya? Punya program lah. Punya program namanya Aqua Foundation. Memang bergerak dalam bidang anak yatim. Kemarin beliau telepon saya, Assalamualaikum Ustadz, boleh nggak kita roadshow? Roadshow kemana? Saya bilang ke Rantau Prapat, Labuhan Batu. Saya oke kan Bapak Ibu. Saya tanya tujuannya apa? Beliau mengatakan ingin mengumpulkan donasi. Saya tanya, emang masyarakat nanti mau? Ustadz, bismillah. Yang kita tolong yatim bukan menolong diri sendiri. Kalau Ustadz oke, kita berangkat. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini ternyata saya sangat salut. Di tempat-tempat yang lain rupanya orang berlomba-lomba ingin membantu anak yatim. Sebab kenapa? Karena cara yang diberikan oleh Ustadz Heri bersama tim amat sangat gampang. Caranya gimana? Ternyata caranya Bapak Ibu hanya dengan komitmen. Contoh, saya Suwandi punya niat mau nyumbang 1 juta. Kapan saya bayar? Insya Allah minggu depan setelah gajian. Kapan saya bayar? Insya Allah bulan depan setelah gajian. Ternyata boleh. Karena berbuat baik nggak boleh dihalang-halangi. Itulah prinsipnya. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah di tempat lain beberapa jamaah bersemangat sekali. Karena memang ini bukan untuk kami berdua. Jelek-jelek gini Bapak Ibu, saya udah punya mobil. Jadi bukan ini yang kita kejar. Jelek-jelek gini saya punya tanah.
Jadi bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar bagaimana anak-anak yatim ini mampu makan dan minum. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita memiliki rezeki, sumbangkan rezekinya. Dan saya ingatkan, yang punya doa khusus, yang sakit, yang punya orang tua, yang sudah meninggal dunia, kalau ada niatan mau berinfak, berapapun niatin untuk orang tua, kata para ulama, yazelu ilaihim sawabuhum, sampai kepada mereka amal ibadahnya. Kalau ada orang-orang yang mengatakan yazena bersedekah untuk orang yang meninggal dunia, tidak sampai katakan kepada mereka SMS saja, asal sinyalnya bagus sampai kepada orang. Apalagi doa yang tentunya disampaikan oleh Allah. Betul nggak? Betul. Kalau ada orang mengatakan bahwa yasinan sedekah atas nama orang meninggal tidak sampai, bilang sama dia, wah, kue mati di sini aja. Nggak harus mati, kue tak hadiah kalau yasinan, tak hadiah sama sedekah. Nek orang sampai, yo tak meneh. Tapi nak belum mati, jangan bilang tak sampai. Baik Bapak Ibu, karena memang Ustadz Heri nampaknya udah nunggu-nunggu di ngapain ya kan? Maka saya serahin kepada beliau. Dan jangan pulang, karena nanti di akhir kita doa untuk orang semua yang berdonasi. Kita bacakan Al-Fatihah, kita doakan dengan surah Yasin, ya, yang sudah dibaca oleh anak-anak yatim. Kita niatin untuk mereka yang ikut berdonasi. Ustaz, aku lagi nggak punya uang. Kapan Bapak Ibu ada rezeki, disitulah Bapak Ibu bayarkan. Ustaz, aku nggak mampu banyak, mampuku cuma sekian. Boleh nggak Ustaz? Yang penting ikutlah bergabung di dalam amal kebaikan. Insya Allah urusan Allah mudahkan, penyakit Allah sembuhkan, rezeki Allah naikkan. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz Heri, waktu dan tempat kita persilakan.